Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada beberapa hari yang lalu itu ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membuat heboh negeri ini. Karena dalam putusan itu Majelis Hakim meminta agar Komisi Pemilihan Umum menghentikan semua tahapan pemilu sehingga pemilu akan ditunda. Ya, ini bikin geger negeri. Banyak orang berkomentar bahwa ada udang di balik batu. Ada tokoh atau orang yang bermain di balik putusan itu. Bahkan Komisi Yudisial merencanakan untuk mengklarifikasi itu. Kalau memang ditemukan ada pelanggaran Majelis Hakim dalam putusan itu, maka Komisi Yudisial akan memeriksa mereka. Dan ini pasti ada pelanggaran karena banyak yang berkomentar bahwa yang berhak mengadili itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu bukan ranahnya pengadilan negeri. Tapi Majelis Hakim itu tetap nekat dan memutuskan hal yang kontroversial. Dan ini coba kita lihat apa penjelasan dari Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Ini lebih gamblang karena pemilu 2024 itu sudah sesuai dengan konstitusi. Artinya tidak akan diubah. Kalau ada yang mengubah berarti ada yang mengubah konstitusi dan ini salah. Ini coba kita dengar pernyataan Profesor Mahfud MD. Saudara sekalian, pemilu 2024 itu adalah agenda konstitusional, kalender konstitusional yang tidak bisa ditunda atau dimundurkan dengan jalan hukum biasa. Kita sekarang sedang dikejutkan oleh adanya putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan menunda pemilu sampai tahun 2025. Saya ingin katakan kita harus lakukan perlawanan hukum ini secara sungguh-sungguh, karena itu akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara, di mana agenda atau kalender konstitusi bisa dibatalkan dan diatur oleh pengadilan. Yang saya katakan berbahaya tadi begini, saudara. Jadwal pemilu itu adalah materi muatan mutlak konstitusi, bukan muatan undang-undang. Ada 3 pasal dalam konstitusi yang menyatakan presiden menjabat dalam waktu 5 tahun, pemilu diadakan 5 tahun sekali, presiden itu tidak bisa diberhentikan atau diperpanjang jabatannya, diberhentikan pun kalau melanggar hukum pidana. Bukan karena terjadi kekosongan karena putusan pengadilan atau karena berhalangan tetap. Nah, sekarang mari kita uji. Tanggal 21 Oktober, jabatan Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah habis. Kalau pemilu ditunda, akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ada yang bertanya, Pak, itu kan bisa dibuat oleh MPR. Nggak bisa. MPR sekarang ini beda dengan dulu. Bisa mempercepat, bisa memperlambat. MPR sekarang ini tidak punya wewenang apapun untuk menentukan pemerintah. Bahkan ketetapan MPR sekarang itu hanya berlaku dalam bentuk base kicking, berlaku konkret. Kalau undang-undang dasar dia ubah, itu ada caranya. Caranya apa? Caranya mengubah dulu konstitusi. Nah, kalau terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, menurut undang-undang dasar itu diganti oleh 3 menteri yang menjabat, yaitu dalam negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri luar negeri. Tapi pada saat jabatan presiden habis, jabatan ketiga menteri ini pun habis. Nggak bisa. Terus pakai apa? Amandemen. Amandemen kalau PDIP, Nasdem, Demokrat dan partai lain tidak hadir dalam sidang amandemen itu, tidak bisa ngambil keputusan. Menurut Undang-Undang Dasar harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota.
Kalau dia tidak hadir karena tidak setuju, tidak ada keputusan. Disitulah negara akan kacau. Tidak ada pemerintahan, tidak ada yang ambil keputusan untuk mengendalikan negara ini. Nah, itu tadi pemirsa pernyataan Profesor Mahfud MD yang semakin jelas, gamblang, terang benderang bahwa pemilu tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Bahwa Presiden juga sudah mengatakan bahwa tidak boleh ada yang menunda pelaksanaan pemilu, mengganggu pelaksanaan pemilu. Pemilu tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini kita pegang pernyataan Pak Mahfud ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.